Halo standar semua, selamat datang kembali. Kali ini kita teruskan materi risk and return kita. Sampai di tahap ini kita sudah tahu bahwa untuk meminimalisir ya risiko dari investasi itu kita bisa membuat yang namanya diversifikasi yang dihitung dengan menghitung correlation coefficient yang nilainya dari negatif 1 sampai 1. Ini dijelaskan di video sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan selanjutnya gitu ya. Apakah risiko investasi itu hanya seperti yang didiskusikan sebelumnya, yang kemudian bisa didiversifikasi? Nah, ternyata jawabannya adalah tidak. Jadi yang risiko yang bisa didiversifikasi, risiko yang bisa diminimalkan dengan membuat portofolio investasi itu yang disebut dengan unsystematic risk atau risiko yang tidak sistematis. Nah, risiko yang tidak sistematis ini yang sudah kita hitung di video sebelumnya itu gitu ya. Itu menurut teori di manajemen keuangan, dia itu tidak dihitung atau nilainya tidak terlalu diperhitungkan untuk menghasilkan atau untuk diperbandingkan dengan return gitu. Nah, sampai di sini jangan bingung dulu gitu ya. Kalau dia tidak diperhitungkan, maksudnya risiko tidak sistematis itu tidak diperhitungkan. Terus apa yang diperhitungkan dalam menghitung return gitu? Risiko apa lagi yang harus diperhitungkan untuk menghitung expected return yang harusnya kita peroleh? Nah, satu lagi risiko investasi yang kita harus cari itu adalah yang namanya systematic risk, risiko sistematis. Nah, pemahamannya atau pengertiannya secara sederhana, kalau risiko itu tidak sistematis, contohnya misalnya recall itu produk gagal ya, jadi produk sudah diluncurkan terus kemudian ditarik lagi, atau ada pemogokan karyawan, ada perubahan direksi, itu kan memengaruhi perusahaan tuh. Tetapi resiko-resiko itu bisa diminimalisir dengan membuat diversifikasi. Caranya adalah dengan membagi investasi kita, membelanjakan investasi kita tidak hanya di satu instrumen seperti yang kita bahas sebelumnya. Maka sekali lagi, risiko-risiko seperti ini tidak dianggap sebagai komponen risiko utama yang dia kemudian berhak mendapatkan return gitu. Nah, yang berhak mendapatkan return besar itu adalah yang risiko sistematis. Risiko sistematis itu pengertian atau bahasa sederhananya adalah risiko-risiko yang mempengaruhi bisnis tetapi tidak bisa hilang dengan cara diversifikasi, tidak bisa berkurang dengan membangun portofolio karena memang risiko-risiko ini tidak dapat di manage atau tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Contohnya apa? Contohnya resesi ekonomi, inflasi, terus kemudian kurs, perang, misalnya ada kerusuhan gitu ya. Itu kan yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan, tidak bisa di-manage, tetapi kalau terjadi impact-nya kan besar. Nah, itu disebut dengan risiko yang sistematis. Nah, dari namanya saja sudah tergambar ya. Kalau sistematis berarti akan berpengaruh dan pengaruhnya itu luas gitu. Nah, risiko-risiko inilah yang kemudian diperhitungkan signifikan untuk memperhitungkan expected return yang layak diperoleh. Nah, bagaimana hubungan antara sistematik dan unsystematic risk ini? Nah, ini bisa digambarkan di tabel di grafik ini, ya.
Yang hijau ini hijau tua ya. Hijau tua ini risiko tidak sistematis atau risiko yang bisa didiversifikasi. Kalau kita lihat di sini, makin besar portofolio atau makin banyak diversifikasi kita, makin menempatkan telur di keranjang yang banyak gitu ya, makin beli jenis saham yang banyak ini, maka nilai atau besaran risikonya dia akan turun. Nah, ini turun. Nah, sebaliknya yang risiko sistematis itu yang hijau muda ya. Nah, katakanlah begitu. Kalau salah dikoreksi saja, tapi maksudnya begitu, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini tidak terpengaruh dengan adanya portofolio. Berapapun besaran portofolio di sini, maka dia resikonya tetap ada sebesar ini. Nah, total risiko ya sebenarnya penjumlahan sih antara unsystematic dan sistematik. Tetapi kan makin lama unsystematic makin hilang, makin kecil gitu ya. Maka besarannya pun sampai di titik ini, di titik dimana kita membuat portofolio 50 saham gitu ya. Unsystematic risknya, risiko tidak sistematisnya dinilai hanya sekian, kecil. Sedangkan systematic risknya tetap besar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menghitung risiko ini? Risiko yang sistematis. Nah, risiko yang sistematis dihitung dengan yang namanya beta koefisien, atau kita sebut saja singkatnya dengan beta gitu ya. Beta itu apa? Beta itu adalah tingkat volatilitas antara, ya, saya tulis di sini, volatilitas antara portofolio investasi kita, atau gampangnya kita sebut dengan saham kita gitu ya. Misalnya saham, saya membeli saham A, dibandingkan dengan apa? Namanya volatilitas kan berarti ada perbandingan ya. Dibandingkan dengan return dari market. Market apa nih yang dimaksud di sini? Pasar apa yang dimaksud di sini? Karena kita investasinya di saham, maka market yang di sini adalah stock market. Contohnya apa? Stock market realnya apa? Stock market kalau di Indonesia, pasar saham itu Bursa Efek Indonesia. Kan ada ya indeks harga saham gabungan, itu mencerminkan return, rata-rata return dari seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu yang kita bandingkan dengan return dari saham A. Jadi sekali lagi, beta koefisien itu untuk mengukur risiko sistematis. Risiko sistematis itu adalah volatilitas antara return saham kita gitu ya, saham yang kita beli, saham yang kita investasikan, dibandingkan dengan return dari IHSG, karena kita investasi di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau mau digambar grafiknya jadi begini nih. Ini pakai contoh di buku ya, anggaplah ini saya coret saja, ini saham A, ini IHSG. Jadi dicari nih ketika ini saham A yang sumbu X-nya adalah IHSG. Ketika saham A itu return-nya di titik ini gitu ya, misalnya saya ambil contoh 1, maka IHSG return-nya ada di titik ini. Nah, ini nggak ada persen pasnya ya, jadi silakan dikira-kira. Kemudian dilakukan lagi observasi kedua. Ketika observasi kedua ini mengindikasikan misalnya return dari saham A di titik ini ya, mungkin ini berapa, 11% katakan begitu ya. Return dari IHSG itu misalnya di sini katakan 9%. Nah, ini dicari nih berapa observasi. Ini kebetulan kalau contoh di sini ada 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 observasi. Nah, ini umumnya bisa dibuat observasinya ini data harian 5 tahun ke belakang. Kemudian diplot dalam satu grafik seperti ini. Jadi ada kalau 1 tahun itu katakanlah hari kerja bursa gitu ya, yang Bursa Efek Indonesia itu ada perdagangan saham katakanlah 260 hari, berarti setahun itu ada 260 titik kalau datanya harian. Nah gitu, kalau 5 tahun ya berarti tinggal dikalikan 5. Setelah plot datanya sudah ada seperti grafik ini, kemudian ditarik satu garis ini kalau di statistik garis regresi ya, atau yang dinamakan dengan slope. Nah, untuk tahu slope itu apa, garis regresi itu apa, silahkan di browsing dulu atau dilihat di buku statistik. Nah, yang menjadi beta itu adalah besaran slope itu, atau kemiringan dari garis ini. Nah, di sini diketahui slope-nya 0,67. Gitu. Nah, 0,67 inilah yang disebut dengan beta koefisien. Nah, apa arti beta 0,67 ini? Arti dari beta 0,67 ini adalah ketika return dari market naik, saya tuliskan di sini pakai contoh IHSG aja ya. Ketika IHSG itu naik 10%, maka saham A returnnya naik 6,7%. Nah, misalnya nih, betanya 1,2. Dihitung 1,2. Maka artinya ketika market naik 10%, maka saham A itu naik 12%. Nah, itu bagaimana mengartikan atau bagaimana mendefinisikan tentang beta. Terus kalau kita sudah bisa mengukur risiko dengan beta ini, bagaimana pengaplikasiannya atau bagaimana konsep beta ini digunakan untuk menghitung expected return. Untuk menghitung expected return, kita menggunakan yang namanya formula CAPM, Capital Asset Pricing Model. Nah, rumusnya adalah CAPM, risk free, tambah beta, kali expected return market dikurangi risk free, atau expected return market dikurangi risk free ini adalah market risk premium. Nah, formula keseluruhannya menjadi risk free tambah beta kali market risk premium. Risk free ini didapatkan dari yield Sun ya, obligasi pemerintah. Beta ini tadi dihitung dengan volatilitas return investasi kita dibandingkan dengan market risk premium ini. Nah, ini biasanya ada yang melakukan riset gitu ya. Kalau di kenyataannya ada risetnya, saya tulis di sini, Damodaran, ini profesor di New York University. Dia melakukan riset berkala untuk menghitung market risk premium di semua negara gitu. Jadi expected return market di Indonesia misalnya gitu ya, berapa investor saham di Indonesia itu berekspektasi mendapatkan return secara rata-rata, itu dihitung dan di riset, diprediksi. Ada angkanya, bisa di googling. Jadi kita berhasil mendapatkan formula Capital Asset Pricing Model. Demikian uraian tentang risiko investasi, di mana ternyata risiko investasi itu tidak hanya risiko unsystematic
sistematis ya, unsystematic risk, risiko yang tidak sistematis. Tetapi juga ada systematic risk, risiko yang sistematis yang diukur dengan beta. Demikian, kalau ada diskusi silahkan post di kolom komentar di bawah. Terima kasih.